Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan koneksi antar materi pembelajaran sosial dan emosional pada modul 2.2a.9. Saya Linlin Herlina, CGP Angkatan 4 dari Kabupaten Ciamis dengan pengajar praktik Tantan Standi Nugraha dan fasilitator Ibu Ninik Hartati. Ada sebuah quote yang mengatakan kreativitas adalah tentang membuat hubungan antara satu hal dengan hal lainnya. Ketika Anda bertanya pada orang-orang kreatif bagaimana mereka melakukan sesuatu, mereka merasa sedikit bersalah karena mereka tidak benar-benar melakukannya. Mereka hanya menemukan sesuatu yang kemudian menjadi jelas bagi mereka. Yang mereka lakukan adalah melihat hubungan antara berbagai pengalaman dan merumuskan hal baru. Nah, pada kegiatan koneksi antar materi, semoga kita mendapat sesuatu pengalaman dan merumuskan hal baru dari sesuatu yang sudah kita pelajari. Saat ini saya baru saja menyelesaikan modul 2.2 tentang pembelajaran sosial emosional, materi yang sangat penting dan menarik. Pembelajaran sosial dan emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Pembelajaran sosial emosional atau disingkat PSE diawali dengan kesadaran penuh bahwa tidaklah cukup apabila murid hanya mengembangkan kemampuan kognitifnya saja. Murid juga perlu mengembangkan aspek sosial dan emosionalnya. Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi sosial emosional berperan penting dalam keberhasilan akademik maupun kehidupan seseorang. Terdapat 5 kunci pengembangan PSE pada anak. 5 konsep PSE itu yaitu 1. Kesadaran diri, 2. Manajemen diri, 3. Kesadaran sosial, 4. Kemampuan berelasi, dan 5. Pembuatan keputusan bertanggung jawab. PSE tidak hanya dilakukan di sekolah, dalam lingkup yang lebih besar yaitu keluarga, komunitas, dan lingkungan sekitar juga berperan serta dalam sosial emosional. Implementasi sosial dan emosional dapat dilakukan dengan 4 cara. 1. Mengajarkan kompetensi sosial emosional secara spesifik dan eksplisit. Yang kedua, mengintegrasikan kompetensi sosial emosional ke dalam praktik mengajar guru dan gaya interaksi dengan murid. Yang ketiga, mengubah kebijakan dan ekspektasi sekolah terhadap murid. Terakhir, keempat, mempengaruhi pola pikir murid tentang persepsi diri, orang lain, dan lingkungan. Selaras dengan pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara, pembelajaran sosial dan emosional berbasis kesadaran penuh adalah upaya untuk menciptakan ekosistem sekolah yang mendorong bertumbuhnya budi pekerti. Selain aspek intelektual, lewat pembelajaran sosial dan emosional, murid diajak untuk menyadari, melihat, mendengarkan, merasakan, mengalami berbagai pengalaman belajar
yang dapat mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Kita melaksanakan peran guru dalam membangun budaya positif yang berpihak pada murid, dan bagaimana membangun keyakinan atau visi sekolah yang menumbuhkan dan mengembangkan budaya positif. Kita menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah yang aman. Setiap tindakan murid dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka yang berbeda-beda. Nah, peran guru adalah memberdayakan anak agar dapat memenuhi kebutuhannya secara positif. Ki Hajar Dewantara menyatakan, serupa seperti para pengukir yang memiliki pengetahuan mendalam tentang keadaan kayu, jenis-jenisnya, keindahan ukiran, dan cara-cara mengukirnya. Seperti itulah seorang guru. Seperti itulah seorang guru seharusnya memiliki pengetahuan mendalam tentang seni mendidik. Bedanya, guru mengukir manusia yang memiliki hidup lahir dan batin. Kita melakukan pembelajaran berdiferensiasi yang berakar pada pemenuhan kebutuhan belajar murid dan bagaimana guru merespon kebutuhan belajar itu. Kita harus membuat strategi pembelajaran yang komprehensif. Kita memperhatikan berdasarkan paling tidak 3 aspek, yaitu kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Ada 3 strategi diferensiasi berdasarkan 3 pemetaan kebutuhan murid, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Pada akhirnya, kita menuju suatu pendidikan kita yang harus dimiliki oleh pelajar dengan profil 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Mandiri. 3. Bergotong royong. 4. Berkebinekaan global. 5. Bernalar kritis. Dan 6. Kreatif. Yang kemudian tujuan ini kita sebut dengan profil pelajar Pancasila. Cukup sekian koneksi antar materi yang saya sampaikan. Semoga kita semua bisa menjadi guru penggerak untuk kemajuan pendidikan Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.